Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbandingan aliran-aliran sifat-sifat Tuhan. Jadi di sini ada 3 aliran. Yang pertama aliran aliran Mu'tazilah, yang kedua aliran Asy'ariyah, dan yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Jadi yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang menghebohkan dunia Islam pada 300 tahun berabad-abad. Jadi pertama kali yang menghebohkan Islam itu adalah Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah sendiri berasal dari kata itazil, yaitu menyisihkan diri. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang menyisihkan diri. Karena golongan musyabbihah yang berlebihan oleh pendidikannya, sehingga kaum Mu'tazilah ini menyimpatikan Tuhan dengan esa, dengan kodrat dan makhluk, dan berbeda dari makhluk. Esa di sini maksudnya adalah satu. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang setara dengannya. Dan kodrat itu adalah dia tidak ada permulaannya, serta berbeda dari makhluk, jadi tidak ada yang sekutu dengannya. Kaum Mu'tazilah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Definisi mereka tentang Tuhan sebagaimana dijelaskan oleh Asy'ari bersifat negatif. Tuhan tidak memiliki pengetahuan, Tuhan tidak mempunyai kekuasaan, Tuhan tidak memiliki hajat, Tuhan dan sebagainya. Namun bukan berarti bahwa Tuhan bagi mereka tidak mengetahui, Tuhan tidak berkuasa dan sebagainya. Tapi bukan sifat dalam artian sebenarnya. Artinya Tuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Al-Huzail adalah Tuhan sendiri, yaitu dari zatnya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Maha Hidup, dengan kehidupan, pengetahuan, kekuasaan, dan kehidupannya adalah dari zatnya sendiri. Dalam aliran Mu'tazilah ini memiliki dua tokoh. Yang pertama adalah Al-Nazam, dan yang kedua adalah Abu Huzail. Jadi dalam aliran ini menganggap bahwa Tuhan itu esa. Untuk mempererat anggapan tersebut, terdapat beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama terdapat pada ayat 103 surah Al-An'am, ada pula ayat 23 surah Al-Qiyamah, dan ada pula ayat 143 surah Al-A'raf, dan ada ayat 110 surah Al-Kahfi, serta yang terakhir adalah ayat 51 surah Asy-Syura. Baiklah, yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah adalah seperti golongan Mu'tazilah. Jadi golongan Asy'ariyah adalah golongan yang serupa dengan golongan Mu'tazilah, mengadakan perpisahan antara sifat-sifat salabi, atau mengadakan perpisahan antara sifat negatif. Salabi adalah negatif, dan ijabi adalah positif. Pendiriannya tentang sifat-sifat negatif sama dengan golongan Mu'tazilah. Jadi untuk sifat-sifat negatif di aliran Asy'ariyah ini, dia sama seperti golongan Mu'tazilah. Akan tetapi dalam sifat positifnya dia berbeda. Jadi kalau untuk sifat salabinya dia sama, sedangkan untuk sifat ijabinya dia berbeda. Untuk menjadikan penopang bagi aliran Asy'ariyah, ada beberapa ayat yang dijadikan penopang untuk golongan Asy'ariyah. Yang pertama adalah surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhanlah mereka melihat. Dan ada juga surah Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkata, Musa,
Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri pada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ada pula dalam surah Yunus ayat 26 yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik, yaitu surga dan bertambahnya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi dalam surah-surah ini menyimpulkan bahwa Allah itu Esa Allah itu kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan kasat mata. Sedangkan di sini dicontohkan kepada Musa. Musa ingin sekali melihat Allah, tapi Allah mengatakan, apabila kau dapat melihat posisi gunung yang diumpamakan di sini gunung, posisi gunung tersebut masih pada bentuknya, maka kau akan melihatku. Tapi di saat gunung itu, di saat Allah menampakkan dirinya, gunung itu langsung hancur. Begitu pula dengan Musa. Musa langsung jatuh pingsan. Dan di saat Musa sadar, Musa mengakui bahwa Allah itu Esa. Tidak ada yang dapat melihat Allah, dan di situ pula Musa bertaubat. Dan aliran yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah ia mengatakan bahwa pembicaraan tentang sifat harus didasarkan atas pengakuan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifatnya sejak zaman azali. Jadi Tuhan itu memiliki Tuhan itu memiliki sifat-sifatnya sejak zaman azali. Muzallah ada bersama tanpa pemisahan antara zat seperti kodrat dan sifat-sifat aktif atau af'al seperti pencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan lain-lain. Sifat tersebut tidak boleh diperbincangkan apakah ia hakikat atau bukan. Jadi dalam aliran Maturidiyah, menurut aliran Maturidiyah, seperti menciptakan, kodrat, dan selain kodrat menciptakan, kekuasaan, itu tidak dapat diperbincangkan apakah itu zat ataukah bukan. Akan tetapi kemudian ia membelok kepada Asy'ari. Jadi Maturidiyah ini membelok kepada Asy'ari dengan mengatakan bahwa ada yang dimaksud dengan perkataan tidak berbeda dari zat, ialah bahwa sifat-sifat ia tetap ada pada zat dan tidak bisa lepas daripadanya. Meskipun demikian, sikap Maturid terhadap Mu'tazilah lebih lunak. Penetapan sifat-sifat untuk Tuhan baginya tidak berarti tasbih atau mempersamakan Tuhan dengan manusia. Dan mereka yang mengingkari sifat-sifat Mu'tazilah dengan alasan mensucikan Tuhan tidak perlu disebut Mu'attilah, tidak pula kafir meskipun mengingkari sifat-sifatnya lebih berbahaya daripada menetapkannya, sebab ia menjadikan Allah suatu gambaran pikiran yang kosong. Dalam membicarakan sifat-sifat Tuhan, menurut Maturidi harus menggunakan cara tasyib atau tanzil bersama-sama. Sifat Tuhan itu qadim dan tidak bisa diterangkan kecuali menggunakan kata-kata yang bisa dipakai untuk lingkungan manusia, yaitu berarti mempersamakan tasybih. Akan tetapi dalam itu kita harus memakai jalan tanzil untuk meniadakan setiap persamaan antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat manusia. Karena itu tidak perlu ditanyakan bagaimana sifat ilmu kodrat Tuhan itu, sebab pertanyaan itu masih memaksa adanya persamaan prinsip. Jadi kesimpulannya adalah kaum Mu'tazilah adalah suatu kaum yang membuat heboh dunia Islam pada 300 abad permulaan Islam. Perkara Mu'tazilah berasal dari kata itazil yang artinya menyisihkan diri. Jadi kaum Mu'tazilah adalah kaum yang menyisihkan diri. Sedangkan aliran Asy'ariyah adalah seperti golongan Mu'tazil, juga mengadakan perpisahan antara sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat salabi, negatif, dan sifat-sifat ijabi, positif. Pendiriannya tentang sifat-sifat negatif sama seperti Mu'tazilah, sedangkan sifat-sifat ijabinya berbeda. Menurut pendapat, sifat ijabi berbeda dengan zat-zat Tuhan, dan antara sifat-sifatnya itu sendiri berlainan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah aliran Maturidiyah, mengatakan bahwa pembicaraan tentang sifat harus didasarkan
atas pengakuan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifatnya sejak zaman azali. Muzalah ada bersama, tanpa pemisahan antara zat seperti kodrat dan sifat af'al seperti menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki dan lain-lain. Sifat itu tersebut tidak boleh diperbincangkan apakah itu termasuk zat atau bukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.